Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kisah-Kisah Al-Quran. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang definisi kisah-kisah Al-Quran dan ciri-ciri ayat kisah. Dilihat dari segi terminologi, kata kisah berarti berita-berita mengenai permasalahan dalam masa-masa yang saling berturut-turut, sedangkan kosos adalah akar kata masdar dari kata kososo yakusu. Secara lugawi, konotasinya tak jauh berbeda dari yang disebutkan di atas, yang dipahami sebagai cerita yang ditelusuri. Dari pengertian yang dijelaskan di atas, setelah memperhatikan kisah-kisah yang diungkapkan oleh Al-Quran, maka kita dapat menerima pengertian yang dikemukakan oleh Mana Al-Qattan, bahwa yang dimaksud dengan kisah Al-Quran ialah informasi Al-Quran tentang umat-umat yang silam, para nabi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sedangkan ciri-ciri ayat kisah, ciri-cirinya hampir sama dengan ayat Makkiyah dan Madaniyah, dikarenakan ayat kisah merupakan deskripsi dari ayat Makkiyah dan Madaniyah. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, setiap surat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Kedua, setiap surat yang di dalamnya ada lafal kalla 33 kali dalam 15 surat. Dan ketiga, setiap surat yang di dalamnya ada ayat ya ayyuhan nas, tidak ada ya ayyuhalladzina amanu, kecuali surat Al-Hajj. Mungkin cukup sekian hasil dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Macam-macam kisah dalam Al-Quran. Ada beberapa macam kisah di dalam Al-Quran ditinjau dari segi waktu, yakni terbagi menjadi 3. 1. Hal gaib yang terjadi di masa lalu. Contohnya, kisah tentang percakapan antara malaikat dengan Tuhannya mengenai penciptaan khalifah di bumi sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30-34. Yang kedua, kisah tentang penciptaan Nabi Adam dan kehidupannya ketika di surga, surat Al-A'raf ayat 11-25. Nah, yang kedua macam-macam kisah dalam Al-Quran, yakni kisah hal gaib pada masa kini. Yang pertama, kisah tentang turunnya malaikat-malaikat pada masa Lailatul Qadar, surat Al-Qadar ayat 1-5. Yang kedua, kisah tentang kehidupan makhluk-makhluk gaib seperti jin, setan, atau iblis, terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 13-14. Nah, yang ketiga macam-macam kisah dalam Al-Quran, yakni kisah-kisah para nabi terdahulu. Pertama, kisah Nabi Adam. Yang kedua, kisah Nabi Nuh. Yang ketiga, kisah Nabi Idris. Dan yang keempat, kisah Nabi Yunus dan nabi lainnya. Sehingga kisah-kisah para nabi tersebut menjadi informasi yang sangat berguna bagi upaya meyakini para nabi dan rasul Allah. Keimanan dan para rasul merupakan suatu keharusan bagi umat Islam yang harus ditambahkan semenjak usia dini. Tanpa adanya keyakinan ini, seseorang tidak akan bisa membenarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yang berisi berbagai macam perintah maupun larangannya. Kisah para nabi dijadikan teladan bagi kehidupan seseorang, bahwa sesuatu yang ada dalam Al-Quran benar-benar terjadi, karena segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran merupakan firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Bahkan ayat-ayat yang berbicara tentang kisah jauh lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Hal ini membicarakan isyarat bahwa di dalam Al-Quran sangat perhatian terdapat masalah kisah,
yang memang di dalamnya banyak mengandung pelajaran ibrah. Dan kisah-kisah yang berada dalam Al-Quran juga harus kita percayai karena benar-benar mutlak sebagai pelajaran yang dapat dipetik oleh umat muslim, ataupun agar para ulama muslim tahu betapa besarnya perjuangan para nabi, sahabat, dan orang-orang terdahulu.